Kita lanjut materi ya. Kalau terakhir kemarin kita sudah bahas tentang materi genetiknya ya. Tentang strukturnya. Pengertian kromosom, kromatid, kromatin, solenoid, dan nukleosom sudah dibahas ya beda-bedanya ya. Benar kan? Nah, terakhir itu sampai di DNA dan bedanya dengan gen. Jadi si DNA yang ada di sini guys, ini kemarin yang jadi pertanyaan. DNA ini kan fungsinya untuk membawa materi genetik kan, membawa sifat, benar. Nanti yang menentukannya adalah si gennya guys. Jadi DNA ini terdapat di dalam gen. Lihat tanda panahnya ya. DNA terdapat di dalam gen. Sampai sini kemarin ya. Nah, untuk gambar strukturnya, perbedaan dari si kromosom sampai ke DNA, karena DNA ini bagian terkecilnya. Yang ini adalah bagian terkecilnya. Ini DNA bagian terkecil dari si kromosomnya. Kalau kita lihat strukturnya seperti ini berpilin. Kita nggak bahas ini dulu, nanti di slide berikutnya. Ini adalah gambar kromosom. Kalau dalam kondisi satu dia seperti ini apa? Kalau dia dalam kondisi tetrat, kalau ada tanda seperti ini namanya adalah si kromatid. Ya. Ini adalah kromatid. Ini untuk si gambar si nukleosom. Ini kromosom. Ini kalau dalam kondisi yang dikasih tanda panah 1, hanya bagian ini namanya kromatid. Ini si kromatin. Ini si solenoid. Ini si nukleosomnya yang kecil ini, yang ini. Dia kalau diperbesar seperti ini, ada si bagian DNA-nya yang berpilin yang ini, sama yang ini adalah protein. Ada histon dan non-histon. Ibu sudah jelasin nggak bedanya? Histon dan non-histon. Kalau histon itu protein utama. Ini adalah protein utama. Kalau ini adalah protein lainnya. Oke. Nanti si DNA ini mengalami ada beberapa tahap, si replikasi dan si transkripsi. Si replikasi ini adalah kayak duplikat ya, dia menghasilkan si DNA baru. Kalau transkripsi ini menerjemahkan. Sekarang kita nggak fokus ke sini dulu, kita mau bahas dulu si struktur dari kromosomnya. Kan tadi komponen penyusun semuanya si kromosom, sekarang kita bahas si kromosomnya berdasarkan strukturnya. Ini tadi kromosom, ini kromosom, ini dia kromatid, ini kromatid, ini kromatid, ini si bagian, kalau kita lihat di sini nukleosomnya yang mana? Nukleosomnya adalah di bagian ini ya. Ini nukleosom ini. Ini nanti si solenoidnya. Solenoid ya. Kita lihat dulu gambarnya guys. Ya, ini sih lihat ya gambar yang ada di sini. Ini solenoid yang ini solenoid. Solenoid. Ini si nukleosom. Ini si DNA-nya. Kalau nanti ditanya, Bu, ini kok beda gambarnya? Ini adalah model yang dibuat, yang ini adalah penampakan di bawah mikroskop ya. Jadi kalau di mikroskop kita hanya bisa melihat yang seperti ini. Ini si kromosom, ini si kromatid, ini si nukleosom, seperti itu. Nah, kalau ditanya kromosom itu apa? Kalau kromosom itu kemarin kita bahas kromosom itu apa sih yang kalau kalian ingat dengar kata kromosom? Apa itu kromosom?
Ya, molekul DNA yang berisi materi genetik ya. Jadi si DNA yang bagian terkecil itu yang digabung-gabungkan, yang dipadatkan, yang berisi materi genetik kita. Boleh ditulis di sini molekul DNA panjang. Molekul DNA panjang yang berisi materi genetik. Itu ya. Boleh ditambahin organisme. Di sini kalau si kromosom itu pertama sekali diperkenalkan di tahun 1888 oleh si Waldeyer ya. Di sini kita bisa lihat ada beberapa peranan dari si kromosom. Ada untuk hereditas atau pewarisan sifat dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Jadi sifat itu pasti atau mutlak diturunkan dari induk ya, dari kedua induk kepada keturunannya. Nanti tergantung siapa yang dominan. Kalau mutasi apa? Mutasi ini adalah perubahan susunan genetik. Ini perubahan susunan genetik. Kenapa si kromosom, peranan kromosom itu di sini kita bisa lihat mutasi. Padahal mutasi itu kan perubahan susunan genetik ya. Kalau kita lihat belakangan banyak sekali gangguan yang terjadi karena mutasi. Ya, kayak kita lihat aja contohnya. Sindrom Down. Ini disebabkan karena adanya perubahan susunan materi genetik. Perubahan apa? Si kromosom ini tadi. Perubahan kromosomnya. Jadi kromosom itu peranannya nanti ke mutasi. Bu, mutasi itu semuanya nggak sih merugikan? Belum tentu. Kalau dia penyakit pasti merugikan. Tapi ada juga keuntungannya dia. Kayak menghasilkan semangka tanpa biji. Ini masuk dari peranan mutasi. Kromosom itu peranannya yang bagian C kita lihat menimbulkan variasi. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari pada tumbuhan, hewan, pasti aja selalu ada yang namanya variasi baru. Ini karena peranan kromosom. Yang berikutnya perkembangan evolusi dari satu makhluk hidup. Hampir sama berhubungan dengan poin C ya. Itu tentang peranan kromosom. Lanjut ya. Ini dia struktur kromosom. Ada dua gambar. Ini gambar yang kedua. Bisa dilihat. Ini adalah kromosom. Ini adalah kromosom. Kalau satu kayak gini aja juga kromosom. Ya. Ini pun kromosom. Kalau seperti ini pun kromosom. Ini ya kromosom. Ini si bagian telomer, Ini bagian si kromonema, tapi di sini kurang jelas pakai gambar ini. Kelihatan ya? Lebih jelas ini dulu Ibu jelaskan, baru nanti kita ke gambar berikutnya. Bisa dilihat kromosom yang digambar ini dia memiliki dua lengan. Ini lengan yang pertama, ini namanya adalah lengan panjang. Ini adalah lengan pendek. Yang di tengah ini namanya adalah sentromer atau sering disebut juga nama lainnya kinetokor. Yang mana aja sama, kinetokor boleh, sentromer boleh. Sentromer ini
Ini adalah pusatnya, atau ini adalah tempat melekatnya lengan yang satu dengan yang lengan satu lagi. Ini adalah pusat. Fungsinya bisa sebagai pusat, bisa sebagai tempat untuk pelekukan, itu peranannya dia. Ini lengan panjang, lengan pendek. Berikutnya kita lihat di dalam lengan ini ya, lihat lengan panjang, ada yang kayak pita berpilin. Pita yang berbentuk spiral, berpilin. Pita ini namanya adalah chromonema. Kalau yang ditunjuk adalah pita lekukannya seperti ini pita yang ini namanya chromonema. Pita spiral yang mengalami penebalan. Kalau kita zoom, di si chromonema itu kita lihat kayak ada manik. Kelihatan? Ini maniknya. Manik ini namanya adalah kromomer. Kromomer. Kromomer ini penebalan-penebalan pada si chromonema ini berisi pembawa sifat atau karakter ya. Ini pembawa sifat, pembawa sifat. Yang maniknya. Kalau yang chromonemanya itu adalah tempatnya. Terus kita lihat di bagian berikutnya. Ada yang namanya satelit. Kelihatan? Yang bagian ujung ada bulatan ya. Yang bulat ada lekukan ini, ada bagian ujung satelit ini. Fungsinya ini buat apa? Ini nanti peranannya untuk identifikasi. Bagian terakhir kita bisa lihat ada yang namanya telomer. Telomer ini memiliki peranan penting. Ada beberapa peranannya. Yang pertama, mencegah isi dari lengan kromosom ini terurai. Ya, mencegah isi dari materi genetiknya terurai. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah menempelnya kromosom yang satu dengan kromosom lainnya. Ini ya fungsinya dia. Mencegah kromosom yang satu menempel dengan kromosom lainnya. Begitulah kita mengenal bagian-bagian dari kromosom. Sudah semua kita bahas. Jadi gambarnya boleh ya dimanapun ya. Letak si kromosomnya bisa satu lengan ke bawah, satu lengan ke atas, sama aja. Mau gambarnya seperti ini sama aja, tidak masalah. Kalau di bagian sini sama. Ini satelitnya di bagian sini. Telomer di bagian sini. Ini telomernya. Ini si satelit. Ini si chromonema. Ini si kromomer, manik-maniknya. Sama ya. Ini lengan. Ini lengan. Ini si chromonema, manik-maniknya. Sama aja mau gambar yang mana. Jelaskah sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke ya, kita lanjut.
Nah, kita boleh coba nih, bagian-bagian kromosom, tadi kan kita sudah bahas. Kalau kita lihat dari gambar ini, nomor 1 ini harusnya apa? Apa? Kromatid. Kenapa kromatid? Karena ditunjuk satu lengan ya. Kromatid itu akan muncul ketika dia dalam kondisi tetrad. Nomor 2, yang ini. Apa ini tadi? Sentromer. 3, yang ini. Ya, lengan pendek. Yang keempat sudah pasti ya, lengan panjang. Itulah bagian-bagian dari kromosom. Oke, sudah dipahami ya. Kromosom ini sebenarnya bentuknya itu dibagi menjadi 3 pengelompokan. Tapi karena yang sering ditanya itu atau yang sering dikeluarkan di soal-soal itu hanya bagian yang satu macam ini nih, bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Jadi kita bahas hanya satu aja ya yang sering ditanyakan. Ini berdasarkan letak sentromer. Jadi yang jadi kata kuncinya adalah ini, sentromer. Ini yang jadi kata kuncinya. Ada yang namanya metasentrik, ini metasentrik, ini submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Apa bedanya? Lihat dari sentromernya. Kalau yang metasentrik ini, si telomernya itu membagi lengan kromosom sama panjang. Bisa dilihat ya, ini lengan pertama, ini lengan kedua, sama panjang. Kalau kita mau tahu kata kuncinya, dia itu akan membentuk huruf seperti V. Biar gampang ya menghafalnya nanti ketika muncul soal. Terus ada yang namanya sentromernya submetasentrik, kita lihat submetasentrik. Si telomernya itu bergerak atau apa ya, terletak sedikit ke bagian ujung ya. Nih, dia kan tidak bagi menjadi rata ya. Sedikit menuju bagian ujung. Kalau kita lihat, dia tuh seperti huruf apa sih? L. Yang berikutnya akrosentrik. Ini sentromernya itu di hampir menuju ujung. Hampir menuju bagian ujung. Ini seperti huruf J. Kalau ini di ujung, ini ya sentromernya. Di ujung. Ini seperti huruf I. Biar gampang memahami soal, kata kuncinya sudah ada ini. Oke, sampai di sini dulu ya. Silakan, boleh istirahat.